Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa tafaqquh fiddin, untuk kita bisa mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk hidayah, sebagai bentuk petunjuk di dalam perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat besarnya nikmat sebuah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan petunjuknya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat syariah dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat-ayat kauniyah. Ayat syariah yang senantiasa kita baca yaitu Al-Qur'an, dan ayat kauniyah yang senantiasa kita lihat, yang seharusnya dengan ayat-ayat tersebut mengantarkan kita untuk kita lebih kenal dengan Rabbul Alamin, lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita, mengatur alam semesta ini, yang perbuatannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa taala atau karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Akan tetapi dengan banyaknya tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, ternyata untuk seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma mana'an nasa ayyuminu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Ternyata yang menghalangi seseorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena lemahnya petunjuk, bukan karena sedikitnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Akan tetapi
yang menghalangi seseorang itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena kedoliman seorang hamba itu sendiri. Karena berpalingnya seorang hamba itu sendiri dari hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Padahal ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan begitu sempurna dan begitu banyak dan tak henti-hentinya dan terus-menerus. Ayat demi ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua. Rasul diutus, Al-Qur'an diturunkan, penerusnya para rasul, para ulama itu pun terus-menerus menyeru terhadap yang namanya hidayah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak menghalangi seseorang itu beriman kecuali karena kedzaliman, karena keangkuhan dari seseorang itu sendiri. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala meneruskan tentang hakikat sebuah perjalanan hidayah yang harus kita raih. Yang seseorang tidak akan pernah meraih hidayah kalau seseorang itu tidak pernah menjalani perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayatnya yang ke-57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimma dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih zalim? Dan tidak ada yang lebih zalim dari orang yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Dan tidak ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya. Dari orang-orang yang mereka senantiasa telah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, fa'aradu anha, akan tetapi dia senantiasa berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dirinya telah melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, sesungguhnya benar-benar kami telah menjadikan pada hati-hati mereka itu penutup, an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, sehingga mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an, dan kami letakkan di telinga-telinga mereka yaitu sumbatan-sumbatan. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada, dan apabila kalian menyeru mereka kepada yang namanya petunjuk, falan yahtadu idzan abada, niscaya mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua di ayat yang ke-57 bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Dan siapakah, dan tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Di sini pertanyaan, siapakah yang lebih zalim? Akan tetapi maknanya tidak ada yang lebih zalim dari orang yang seperti ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala annahu la a'zamu dzulman wa la akbaru jurman. Gak ada yang lebih zalim dan gak ada yang lebih dosa min abdin
dzukira bi ayatillah wa buyyina lahul haqqu minal batil, dari seorang hamba yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Fa'aradu anha, dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Ini adalah merupakan apa? Kedzaliman yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Tidak ada kedzaliman daripada, yaitu ketika seseorang itu diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan begitu banyak kepada kita semua. Sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat kauniyah sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus-menerus kita berpaling dari ayat-ayat tersebut. Enggak bisa kita beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayatnya yang lain, di akhir-akhir surat Yusuf, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun, kata Allah. Betapa banyak, wa ka'ayyim min ayatin, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi, yamurruna 'alaiha. Ayat-ayat tersebut diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak perlu mencari ayat. Ayat yang Allah perjalankan di hadapan kita. Kalau kita mungkin mencari ayat-ayat, mungkin kita kesulitan. Tapi enggak, ayat ini yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita semua. Tapi dengan banyaknya ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dan perjalankan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum anha mu'ridun. Terus-menerus kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga natijahnya apa? Hasil dari banyaknya kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Hasil dari banyaknya kita berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita beriman, tapi kita banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Kalau kita ditanya, Pak, Allah yang menciptakan, semua sepakat kok Allah yang menciptakan. Kalau ditanya siapa yang memberi rezeki, bahkan anak kecil saja mungkin bisa jawab, Allah yang memberi rezeki. Ketika kita ditanya siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang mengatur alam semesta ini, semua bisa menjawab Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, menghidupkan dan mematikan. Tapi ternyata dengan teori yang kita miliki, dengan pemahaman yang kita punya, tidak bisa menjadikan hati kita jauh lebih cinta kepada Allah. Kita banyak menyekutukan Allah dalam urusan cinta kepada Allah. Kita banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rasa takut. Kita banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tawakal kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya seseorang itu tahu betul-betul tentang siapa Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang Allah telah tunjukkan kepada kita, harusnya apa? Bukan hanya sekedar wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Bukan hanya kita sekedar beriman tapi hati kita menyekutukan Allah, tapi apa? Lisan kita, pikiran kita, hati kita betul-betul bisa tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kita terus berpaling. Dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala berpaling, dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala terus berpaling. Makanya disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, min abdin dzukira bi ayatillah wa buyyina lahul haq minal batil. Tidak ada orang yang paling zalim dari seorang hamba yang terus-menerus diberi peringatan oleh Allah dan telah dijelaskan al-haq kepada dirinya. Dia tahu mana hak, dia tahu mana yang batil. Wal huda minad dhalal, dia tahu mana petunjuk, dia tahu mana kesesatan. Wa khaufin wa rahbin wa raghbin, dia tahu harusnya
takutnya kepada siapa. Warahbin, dia tahu harusnya mengharapnya kepada siapa. Tapi bersamaan dengan itu apa? Fa'aradu anha, dia berpaling justru. Dia justru takut kepada selain Allah, melebihi takutnya kepada Allah. Dia mengharap kepada selain Allah, melebihi mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam yatadzakkaru bima dzukira bihi wa lam yarji amma kana alaihi, sehingga dia tidak mendapatkan peringatan dengan hal tersebut. Justru malah apa? Wa nasiya ma qaddamat yadah, justru dia lupa dengan apa yang dia kerjakan. Dengan maksiat yang dia kerjakan, minad dzunubi wa lam yuraqib allamul ghuyub, justru dia ngerasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dengan perbuatannya, terus-menerus berbuat maksiat, kurang dalam ketaatan, justru malah melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan fahada a'dhamu dzulman minal mu'ridil ladzi lam ta'tihi ayatillah. Ini jauh lebih zalim dari orang yang memang asalnya enggak dapat peringatan. Ada orang yang dapat peringatan, berpaling. Ada orang yang memang dia berpaling tapi memang enggak dapat peringatan. Mana yang lebih zalim? Yang dapat peringatan justru malah berpaling. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita. Kita sudah diperingatkan jauh-jauh dari hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya senior hidayah. Kembali ana sampaikan. Kita punya senior hidayah. Yahudi senior hidayah kita. Diberi peringatan oleh Allah. Diutus Rasul kepada mereka. Ayat-ayat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya orang Yahudi ngapain? Kalau sudah dapat peringatan, selalu berpaling dari peringatannya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhad aw tatrukuhu yalhad," kata Allah. Jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan. Kata Allah, "Watslu 'alaihim," bacakanlah Muhammad kepada umatmu. Tentang apa? Naba'al ladzi atainahu ayatina, tentang orang-orang yang kami beri ayat. Sudah diberi ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Naba'al ladzi atainahu ayatina, tapi bagaimana sikapnya orang Yahudi? Orang Yahudi itu kalau dibilang enggak kenal Allah, Taurat turun kepada mereka. Rasul banyak. Sejak zamannya Nabi Musa sampai Nabi Isa, tatsro, terus menerus. Nabi dibunuh, diutus Nabi lagi. Nabi meninggal, diutus Nabi lagi. Terus menerus dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayatnya. Ketika ayat itu diturunkan, justru malah mereka apa? Fansalakha minha. Mereka justru apa? Berpaling, melepaskan diri dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Fa'atba'ahu syaitan, diikuti sama syaitan. Akhirnya menjadi orang apa? Fakana minal ghawin. Akhirnya menjadi orang yang menyimpang. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Gak ada orang yang paling zalim dari orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, kemudian justru malah dia fa'arada anha, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dia lupa dengan apa yang dia kerjakan, dia enggak taat kepada Allah, dia terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Hasilnya apa? Kata Allah, "Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra." Ini hasilnya, natijah. Kalau Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya dari orang yang senantiasa berpaling dari ayat Allah, diikuti syaitan, hasil akhirnya itu dia akan menyimpang.
Nah, kenapa kok dia bisa diikuti sama setan dan dia bisa menyimpang? Ini Allah katakan, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Dia bisa diikuti setan dan dia bisa menyimpang karena sudah ditutup hatinya sama Allah. Wa fi adanihim waqra, dan telinganya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kata Allah, wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idan abada. Meskipun engkau menyeru kepada hidayah, ayo ini kebaikan, enggak akan pernah mendapatkan hidayah. Kenapa? Hatinya sudah ketutup. Telinganya sudah ketutup. Karena pada hakikatnya tempatnya hidayah itu di mana? Hati. Dan jalur untuk sampai ke hati ini ya telinga, ya mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang dimintai pertanggungjawaban paling besar nanti di akhirat, mata kita, apa? Telinga kita dan hati kita. Ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara apa? Wal fuad. Kata Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal. Telinga, mata, fuad, hati. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena 3 hal inilah yang menginput data hidayah dan menginput data dolal. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk mendapatkan hidayah atau digunakan untuk yang lain. Telinga kita digunakan untuk mendengarkan hidayah atau digunakan untuk yang lain. Dan hati kita itu apa? Memikirkan hidayah tersebut. Yang masuk dari mata, yang masuk dari telinga dipikirkan oleh fuad. Sehingga apa? Sehingga hidayah itu masuk. Kalau seseorang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena terus-menerus berpaling, nasallallahu alafiyah. Kita tahu kebenaran, kita tahu kebenaran, justru malah kita enggak lakukan. Justru malah kita menyepelekan. Maka bahayanya apa? Kita justru malah dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang kalau terus berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka nyimpang sedikit saja, Allah palingkan. Makanya enggak bisa main-main dengan yang namanya hidayah. Butuh yang namanya sidqun fil qalb, butuh namanya kejujuran di dalam yang namanya hati. Benar-benar enggak kita mau cari hidayah? Jangan sampai kita cari hidayah untuk cari maisha. Betapa banyak. Sekarang menjemput hidayah, menjemput maisha dengan apa? Dengan hidayah. Ketemu hidayah, yang harusnya ketemu hidayah itu kita apa? Bahagianya luar biasa dalam hati. Alhamdulillah kita dapat hidayah. Kalau dahulu para sahabat dapat hidayah itu apa? Nangis-nangis kan seperti itu. Bagaimana Umar bin Khattab ketika dapat hidayah? Ketika dibacakan surat Toha. Bagaimana luar biasanya senangnya para sahabat ketika mendapatkan hidayah. Untuk apa? Untuk kebaikan akhirat. Sekarang enak kayaknya kalau ngaji sunnah ini. Kenapa? Pasar jualannya enak. Untuk bisnis, hidayah untuk bisnis. Akhirnya enggak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang enggak akan pernah dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru malah hati-hati. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kesesatan, kata sering kita kan dengar wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah sesatkan, siapa yang mau memberikan petunjuk? Kalau Allah sudah azaghallahu qulubahum, ya enggak akan pernah orang akan mendapatkan petunjuk. Kalau Allah Subhanahu wa taala ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu, kami jadikan di hati-hati mereka akinnah, yaitu penutup. Sehingga apa? An yafqahuhu, dia enggak bisa apa? Memahami Al-Qur'an. Mau dibacakan Al-Qur'an 30 kali, kalau Allah Subhanahu wa taala tutup, ya enggak mudeng-mudeng. Enggak paham-paham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal terus-menerus menunjukkan petunjuk, terus-menerus mengarahkan kepada jalan yang benar. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Ayyafqahuhu, enggak bisa kenal hidayah, enggak tahu mana ma'ruf, enggak tahu mana mungkar.
Dan ini yang terjadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang berbuat maksiat, berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Fi nuqtatun sauda. Kan terus dikasih satu titik hitam dalam hatinya. Bermaksiat lagi, satu titik hitam lagi. Sampai apa? Iswad, dan sampai hitam kan hatinya. Kalau sudah hitam hatinya, sampai seperti halnya pantatnya panci, akhirnya apa? La ya'rifu ma'rufan wa la ya'rifu mungkaran. Akhirnya enggak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Mana jalan hidayah, mana kesesatan, enggak tahu. Akhirnya enggak bisa membedakan mana ini hidayah, mana yang bukan. Padahal hanya fata morgana, hanya sebuah keramaian dikira itu adalah merupakan sebuah kemajuan dari apa? Kemajuan dari Islam. Padahal apa? Merosot hidayah. Dan itulah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wajah-wajah dari yang dikira kemajuan kaum muslimin zaman sekarang justru malah apa? Justru malah kemunduran hidayah. Anda nggak perlu ngasih contoh, Anda nggak perlu ngasih detail satu-satu. Buktikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Bagaimana orang mengira itu adalah merupakan sebuah hidayah, bahwasanya orang mengira bahwasanya itu adalah merupakan kemajuan kaum muslimin, ternyata justru malah kemunduran. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan, apakah kita sedikit? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum katsir walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Kalian pada waktu di akhir zaman itu gak sedikit, banyak. Kalian kira itu luar biasa, kaum muslimin sudah hebat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum katsir, banyak, walakinnakum gutha. Akan tetapi banyaknya kaum muslimin, banyaknya yang nampak ini ternyata apa? Gutha. Enggak ada harganya. Buih dipegang, enggak ada apa-apanya. Walakinnakum gutha ka gutha'is sail. Seperti halnya apa? Buih yang ada di lautan, buih yang ada di sungai, hanya lewat-lewat saja. Dan itu keadaan kaum muslimin zaman sekarang. Bagaimana enggak gutha? Kenal sama Rabbul Alamin saja enggak tahu. Kenal sama Allah Subhanahu wa taala saja enggak tahu. Yang harusnya hidayah, kenal sunnah, justru menjadi cucuran air mata karena senang. Saya berarti semakin kenal dengan Allah. Saya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenal sunnah justru sebagai ajang untuk apa? Ayo balapan cari dunia. Ayo balapan bikin event sunnah-sunnah yang lain. Ayo balapan bikin apa? Bikin acara-acara sunnah yang lain. Yang di atas namakan sunnah. Semua sekarang atas nama sunnah. Sunnah itu terlalu istimewa Pak untuk dijadikan cuma jualan ini, jualan ini, jualan ini, jualan ini. Akhirnya apa? Sunnah jadi rendahan. Kenapa? Hanya untuk jualan sandal sunnah, pakaian sunnah, ini sunnah, makanan saja, makanan sunnah. Padahal hidayah itu terlalu mahal untuk kita jadikan subhanallah cuma jualan. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ini jalan hidayah. Kalau ngomong seperti ini sedih sebenarnya. Ngelihat keadaan kita sekarang ini, Allah musta'an, enggak karu-karuan, Pak. Enggak karu-karuan. Kalau kita enggak terus dibimbing dan menjalankan prosesi hidayah yang benar ini, terus kita akan a'radu anha. Kita terus berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akhirnya enggak bisa melihat dengan pandangan yang jernih. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Sehingga kita lihat semuanya samar-samar. Kayaknya hebat, kayaknya luar biasa, kayaknya ini sebuah kebaikan. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya seperti yang disebutkan oleh para ulama tentang orang-orang di zaman sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Itu orang yang zikir. Ayo subhanallah 33 kali, subhanallah. Alhamdulillah zikir 3 kali. Pertama kali yang menemui itu siapa? Sahabat siapa? Hah? Pertama kali yang menemui. Bukan Ibnu Mas'ud. Enggak, Abu Musa Al-Asy'ari.
Abu Musa al-Asy'ari itu adalah sahabat yang pertama kali menemui jamaah tersebut. Di zamannya Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari terkenal dengan apanya? Bacaan Al-Qur'annya. Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat hal tersebut, itu Abu Musa saja masih samar-samar. Ini tidak ada di zaman Rasulullah. Tapi kok baik ya? Coba, sekelas Abu Musa al-Asy'ari yang luar biasa bacaan Al-Qur'annya, itu saja beliau mengatakan ini tidak ada di zaman Rasulullah, tapi baik. Bentar, saya datangi Ibnu Mas'ud terlebih dahulu, mau tanyakan kepada Ibnu Mas'ud. Datang kepada Ibnu Mas'ud, diceritakan keadaannya. Ibnu Mas'ud ada sekelompok orang zikir subhanallah bareng-bareng. Ibnu Mas'ud gak perlu lihat. Langsung kata Ibnu Mas'ud, ini menyelisih sunnah, selesai. Tahu jelas. Kenapa? Pengenalannya kepada Allah jauh lebih besar, ilmunya jauh lebih dalam. Sehingga al-haq tahu al-haq, batil tahu al-batil. Langsung didatangin oleh Ibnu Mas'ud. Cukup kalian menghitung dosa-dosa kalian. Kebaikan dari zikir tersebut gak akan pernah hilang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun engkau lihat itu baik, selama tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan semua menyelisih sunnah. Ibnu Mas'ud gak perlu melihat, hanya mendengar sudah tahu. Kenapa? Ilmunya, pengenalan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Akhirnya tahu mana al-haq, mana batil. Kita sekarang samar-samar semua. Oh kayaknya baik, oh kayaknya baik, oh kayaknya baik. Padahal apa? Kemunduran dari yang namanya hidayah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang senantiasa diberi peringatan oleh Allah? Fa'arada anha, kemudian dia berpaling dari peringatan tersebut. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dia lupa dengan terhadap apa yang senantiasa dia kerjakan dari berbuat maksiat, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra. Pak, ditutupnya hati, ditutupnya telinga, ini adalah merupakan musibah yang paling besar. Kalau seandainya seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma diberi musibah sama Allah Subhanahu wa taala urusan dunia, itu jauh lebih ringan, Pak. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpaling dari ayat Allah. Kemudian apa? Mungkin istilahnya mobil kita tabrakan, rumah kita apa dan lain sebagainya. Itu jauh lebih ringan. Kenapa? Udah selesai di dunia, dihukum sama Allah Subhanahu wa taala dan hukumannya hukuman dunia. Tapi kalau hukumannya itu adalah merupakan hukuman hati, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita, ditutup telinga kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang buruk atau jalan kesesatan, ini adalah merupakan adab yang paling berat. Betapa banyak dulu, mungkin saya ingatkan teman-teman, kita ketika kenal sunnah gimana, Pak? Awal-awal kita kenal sunnah, Masya Allah gitu. Kayak hidup kembali, kan seperti itu. Kayak hidup kembali, Masya Allah. Kita kenal Al-Quran, kita kenal sunnah, semangat ngaji, kita semangat memperbaiki diri. Lama ngajinya semakin berkurang, ya kan? Yang dulu mungkin baru kenal ngaji, sholat malamnya luar biasa, baca Al-Qurannya luar biasa, baca artikel-artikel tentang ilmu luar biasa. Semakin kenal sunnah, semakin lama bukannya semakin tambah bagus, justru malah apa? Semakin berkurang. Kenapa ini? Justru ini yang kita takutkan. Takutnya kita ini sama Allah Subhanahu wa taala dikenalkan ayat, ternyata kita banyak berpalingnya, ternyata kita banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar, akhirnya justru malah kita dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Jathiyah, kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kalian enggak melihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, sebagai sesembahan, mengikuti hawa nafsunya terus.
Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini adallahullahu ala ilmin. Allah sesatkan di atas ilmunya. Bukan Allah sesatkan tidak punya ilmu. Allah sesatkan di atas ilmunya. Dia tahu mana hak, dia tahu yang mana benar, tapi justru disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Adallahullahu ala ilmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Ditutup 3 hal ini. Hatinya ditutup, telinganya ditutup, matanya juga nggak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau mengatakan wallahi ma khafid dunuba fa innaha la ala tariqil afwi wal ghufrani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demi Allah, tidaklah aku takut terhadap yang namanya dunub, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha la ala tariqil afwi wal ghufrani. Sesungguhnya Allah itu punya nama Ghafir, yaitu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Akan tetapi yang ditakutkan wa inna ma akhsha insilahal qalbi min tahkimi hadzal wahyi wal qur'ani. Akan tetapi yang aku takutkan ketika aku bermaksiat kepada Allah dan aku berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Insilahul qalbi. Allah palingkan hatiku. Sehingga apa? Min tahkimi hadzal wahyi wal qur'ani. Sehingga saya enggak bisa memahami Al-Qur'an, enggak bisa memahami wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling ditakutkan dari yang namanya dosa itu bukan hanya sekedar langsung diadab sama Allah Subhanahu wa taala, enggak. Tapi apa? Hati kita dapat satu titik sampai apa? Ingqala bawaswaddan. Sampai hingga akhirnya berbalik seperti hanya pantatnya panci dan hitam. La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran. Kita enggak kenal ma'ruf, enggak kenal mungkar, semuanya samar-samar. Ini adalah merupakan apa? Adab yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Di dunia sudah diadab, enggak bisa kenal yang namanya kebaikan dan keburukan. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau menasihati kita semua ketika beliau menafsirkan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Beliau mengatakan apa? Walidzalika yajibu ayyu'lama anna min asyaddi uqubati dzunubi an yu'aqabal insanu bimaradil qalbi wal iyadu billah. Oleh karena itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wajib untuk diketahui bahwasanya apa? Min asyaddil uqubat. Paling besarnya ukubahnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ketika dia berbuat maksiat dan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, an yu'aqabal insan. Seorang itu dihukum sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Maradil qalb. Hatinya sakit. Hatinya sakit wal iyadu billah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan tentang ayat ini. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, walakinnallaha ta'ala aqabahu bisababi i'radihi an ayatihi. Tentang ditutupnya hati, ditutupnya telinga, itu hukuman Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena apa? I'radnya, berpalingnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nisyanihi lidzunubihi, dan lupa terhadap dosanya. Dan inilah ikhwan fillah keadaan kita. Kita itu dosanya banyak tapi ngerasa aman. Ngerasanya aman. Maksiat terus-menerus, taatnya kurang tapi ngerasa aman, seakan-akan tenang, Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Iya, kita tahu Allah Maha Pemaaf. Tapi bukan antum letakkan ketika antum berbuat maksiat. Ketika kita berbuat maksiat, kita meninggalkan ketaatan, yang harus ada dalam benak kita, innallaha syadidul iqab. Allah itu syadid iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita letakkan sehingga apa? Tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirannya cuma Allah innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, yang bermaksiat terus-menerus, akhirnya kejadiannya
Kita banyak maksiat, mengharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Akhirnya orang terlena dan terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wanisyanihi lidunubihi wa ridahu li nafsihi halatu syarri ma'a ilmihi biha an sadda alaihi abwabal hidayah bi an ja'ala ala qalbihi akinnah. Yang paling besar yaitu Allah Subhanahu wa taala tutup pintu hidayah, ditutup hatinya dari melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu, sehingga ketika seseorang itu menyeru terhadap yang namanya hidayah, akhirnya apa? Dia tidak pernah mendapatkan hidayah abadan idan abada, sampai selama-lamanya. Maka inilah keadaan orang-orang yang mereka ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu adalah zat yang maha al-ghafur, pengampun, dzur rahmah, yang mempunyai kasih sayang. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mau mengambil atau mengadab mereka terhadap apa yang mereka telah lakukan, bima kasabu la'ajjala lahumul adab, Allah akan segerakan adab kepada mereka. Ballahum mau'idun, akan tetapi bagi mereka itu ada sebuah perjanjian. Lan yajidu min dunihi mau'ila, yang dimana perjanjian antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu yang ditentukan oleh Allah, yaitu yaumul qiyamah. Lan yajidu min dunihi mau'ila, seseorang itu tidak akan pernah bisa menemukan tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat yang ke-58. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang perjalanan hidayah yang menjadikan seseorang itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah karena berpaling dari ayat-ayat Allah, kemudian beliau mengatakan tsumma akhbara ta'ala an si'ati maghfiratihi wa rahmatihi. Allah mengabarkan kepada kita tentang apa? Luasnya ampunan Allah dan luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, thariqahnya Allah, caranya Allah. Setelah Allah itu ngasih peringatan, dikasih kita untuk roja. Nih loh, kamu itu harus takut, tapi di satu sisi kamu juga harus mengharap. Dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam perjalanannya menuju Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, khaufar roja ini seperti halnya burung. Apa? Sayap burung. Takut dan mengharap itu harus seperti halnya apa? Sayap burung, harus bersamaan. Tidak bisa salah satu. Kita khaufnya terlalu banyak, nggak bisa terbang. Rojaknya terlalu banyak, nggak bisa juga terbang. Ini harus imbang antara khauf dan roja. Setelah Allah mengabarkan kepada kita bagaimana ukubahnya Allah, bagaimana hukumannya Allah kepada orang-orang yang berpaling, membuat kita takut. Dan memang harus kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala, ini loh, kamu juga harus mengharap kepada Allah. Kenapa Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahmah. Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan tsumma akhbara ta'ala an si'ati maghfiratihi wa rahmatihi wa annahu yaghfirud dzunuba, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa. Wa yatubullah ala man yatub, dan Allah itu memberikan taubat kepada orang yang bertaubat. Fa yataghammadahu bi rahmatihi, dan Allah meliputi kepada orang yang bertaubat tersebut, meliputi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yashmaluhu bi ihsanihi, dan Allah mencakupinya dan memberikan kepada kebaikannya kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, Allah itu Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala
punya kasih sayang. Lau yu'akhiduhum, kalau Allah itu mau ngadab bima kasabu, dengan apa yang mereka telah kerjakan, la ajjala lahumul adab, Allah akan segerakan adab. Pak, bayangkan kalau sekarang ada orang berpaling langsung diadab sama Allah. Bayangkan kalau ada orang bermaksiat langsung diadab sama Allah. Bayangkan kalau seseorang sekarang meninggalkan ketaatan langsung diadab sama Allah. Ada orang habis, Pak, ya kan? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ballahul mau'idun, saya enggak langsung adab. Kalau Allah mau, ya Allah Subhanahu wa taala langsung adab sebagai bentuk peringatan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, selain diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, betapa banyak Allah Subhanahu wa taala langsung mengadab kaum. Dan alhamdulillah di umat kita, yaitu di umatnya Rasulullah, salah satu doa Rasulullah apa? Yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan Engkau binasakan umatku sekaligus seperti umat-umat yang lain. Itu salah satu doa dari Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ada 5 doa yang dikabulkan, salah satunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tidak dibinasakan sekaligus. Tidak seperti halnya umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu bagaimana? Bermaksiat, kaumnya Nabi Lut bermaksiat, dihabisin sama Allah, balik dibantingkan lagi ke bumi. Bagaimana kaumnya Nabi Hud di Hadramaut sana? Ketika mereka bermaksiat kepada Allah, berpaling dari ayat Allah, menyekutukan Allah, dibinasakan sama Allah. Bagaimana kaumnya Nabi Saleh? Bagaimana kaumnya Nabi Syuaib? Bagaimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam? Dihabisin sama Allah Subhanahu wa taala ketika berpaling, kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lau yu'akhiduhum, seandainya Allah mau untuk mengadab mereka terhadap apa yang mereka kerjakan, la ajjala lahumul adab, langsung disegerakan sama Allah. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, ballahum mau'idun, ini yang harus kita persiapkan. Akan tetapi bagi mereka semua itu ada tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut apa? Lam yajidu min dunihi mau'ila. Kita enggak ada tempat untuk berlindung di tempat tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita persiapkan. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa annahu law akhadha al-ibada ala ma qaddamat aydihim min ad-dunub la ajjala lahumul adab. Allah kalau mau langsung diadab sama Allah bagi orang-orang yang berdosa. Tapi apa? Walakinnahu ta'ala halimun. Allah itu punya nama Halim. Allah punya nama Halim. Terkadang kita kalau berbuat maksiat gak langsung diadab sama Allah, terkadang kita gak lupa dengan nama Allah Halim ini. Maha Halimnya Allah gak langsung disegerakan oleh Allah adab tersebut. La yu'ajjilu bil uqubah, tidak disegerakan dengan adab. Bal yamhal wa la yahmal. Subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu diakhirkan, tapi enggak lupa Allah. Yamhal wa la yahmal. Allah itu akan mengakhirkan adab bagi hambanya. Sudah ada tempat nanti yang mulai hisab, tempat nanti kita hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Wa la yahmal. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak lupa. Allah Subhanahu wa taala enggak lupa. Pasti semua akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala satu-satu. Wadzunub la budda min wuqu'i athariha, dan namanya dosa pasti ada atharnya. Namanya dosa itu pasti ada atharnya. Wa in ta'akhkharat anha muddatan tawilah, meskipun apa? Jauh atharnya tersebut dari dosa yang dia lakukan. Coba para ulama dahulu, para salafus saleh, antum pernah dengar ada satu riwayat mereka mengatakan setelah 40 tahun ini athar dari dosa yang saya lakukan 40 tahun yang lalu. Terkadang kita enggak merasakan athar dari dosa kita sekarang. Kita berbuat dosa, meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan, kayaknya kita kok biasa-biasa saja. Kita enggak tahu atharnya itu banyak. Bahkan athar dosa yang kita lakukan itu terkadang Allah tampakkan kepada siapa? Kepada istri, kepada anak, ya. Makanya kalau seseorang itu istrinya kok suka bantah, istrinya kok enggak taat, anaknya kok dablek, jangan cuma yang disalahkan mereka saja, lihat diri kita. Banyak dosa yang kita lakukan, terkadang atharnya itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di istri, di anak. Sehingga apa? Ketika mereka mungkin bikin masalah, akhirnya kan kita mikir, ya Allah, istighfar kan kita.
Maka inilah akar dari dosa itu pasti ada. Asar dari dosa yang kita lakukan itu pasti ada. Cuma kapannya? Itu hikmahnya Allah. Makanya hati-hati Pak. Ini urusan dosa. Astagfirullah, naudzubillah. Urusan dosa ini kita nggak ditampakkan asarnya di dunia, ya ditampakkan asarnya nanti di akhirat. Nanti dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ballahu mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Ai lahu mau'id. Ada tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yujazuna fihi bi'amalihim. Amal-amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, la budda lahum minhu, dan ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan lakukan. Yang dimana nanti wala malja'a wala mahida anhu. Enggak ada tempat berlindung, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat untuk meminta pertolongan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi sunnatuhu fil awwalin wal akhirin. Ini sudah sunnahnya Allah kepada orang yang telah lalu dan yang paling terakhir. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semua akan dikumpulkan di satu waktu, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan hisab satu-satu. Semua akan dihisab satu-satu. Tidak ada yang luput. Nggak ada yang lupa, Pak. Kalau mungkin sekarang kita mau hisab satu-satu, saking banyaknya mungkin kita bingung. Kan seperti itu. Ya kan? Kita semuanya mau menghisab satu-satu orang saja, ada 100 orang atau 1000 orang saja, kita ada rasa capeknya. Capek akhirnya sudah nggak konsen, akhirnya banyak luputnya. Tapi nanti pada hari kiamat tidak ada yang luput satupun dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kata, satu tulisan, satu perbuatan, satu penglihatan, satu pendengaran, apa yang kita semuanya satu-satu akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Oleh karena itu, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, hendaknya seseorang apa? Bal yastatihim ila taubah. Hendaknya wal inabah. Kalau kita sudah tahu seperti ini, maka apa? Harusnya kita banyak kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tabu wa anabu ghafara lahum wa rahimahum. Kalau orang itu mau taubat, mau kembali kepada Allah, Allah rahmati. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas. Wa azala anhumul iqab, dan dihilangkan iqab dari mereka. Wa illa fa in istamarru ala dzulmihim wa inadihim wa ja'al waqtul ladzi ja'alahu mau'idan lahum anzala bihim ba'sahu. Kalau orang enggak kembali, enggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Mungkin sekarang di dunia enggak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan turunkan apa? Ba'sahu, iqab bagi mereka semua. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hal-hal yang membuat kita sebenarnya takut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fatir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhariha min dabbah, kata Allah. Kata Allah, kalau Allah itu azab manusia terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini, langsung diadab sama Allah. Ada orang berbuat maksiat langsung diadab. Kata Allah, ma taraka ala dhariha min dabbah. Gak tersisa nanti di atas muka bumi ini satu orang pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tapi Allah akhirkan sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengharuskan kita untuk kita siap-siap dengan hari tersebut dan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida, kata Allah. Dan itulah qura, yaitu kampung-kampung, ahlaknahum, yang sudah kami binasakan. Lamma zalamu, tatkala mereka apa? Berbuat zalim. Tatkala mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami telah menjadikan, yaitu kebinasaan mereka itu apa? Yaitu mau'id, nasihat buat kita semua. Jadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah
perjalankan dan pertontonkan untuk kita tentang kampung-kampung yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala peringatan bagi kita sebagai sunnah apa? Sunnah kauniyah. Pak, orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu, Pak. Mereka itu ketika bepergian berdagang ke negeri Syam, mereka itu melihat tempat-tempat Allah Subhanahu wa taala menghadap kaum soleh. Mereka itu kalau ke Hadramaut mereka melihat kaum Ad, ke Syam mereka itu melihat tempatnya diadabnya Nabi Lut. Makanya orang-orang Quraisy zaman dahulu ketika mereka diceritakan tentang tempat-tempat diadab ini, mereka itu kalau nggak beriman kebangetan kan seperti itu. Karena sudah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ayat syariah diturunkan, cerita diturunkan tentang orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala perjalankan mereka melihat di sini tempat adab, di sini tempat adab, di sini tempat adab. Makanya kalau orang itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang diadab, ya subhanallah, orang itu akan tahu bagaimana luar biasa adabnya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan apa? Baksnya, sudah menurunkan adabnya kepada hambanya. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma dzalamu. Tatkala mereka zalim, ya Allah Subhanahu wa taala adab. Kita lihat bagaimana subhanallah di negeri kita sendiri saja. Teringat dulu tsunami Aceh 2004. Bagaimana kita lihat? Mungkin ada yang jadi relawan ke sana. Dulu saya masih di pondok ketika itu. Kita semua jadi relawan ke Aceh. Luar biasa. Orang gosong-gosong dan lain sebagainya itu ditonton. Dalam artian dipertunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru tentaranya Allah cuma air laut. Sudah seperti itu. Dan Allah yang punya apa? Yang punya alam semesta ini. Allah kalau mau goncangkan loh. Kita ada goncangan sedikit saja sudah kabur gak karu-karuan kan. Istri kita tinggal, anak kita tinggal. Kan seperti itu. Sudah lupa semuanya. Baru nyampe luar, gempanya berhenti, baru cari di mana istriku. Kan seperti itu. Pas kabur dari lantai 2 nggak ingat mana anak, mana istri. Itu teringat saya pas waktu di Jogja. Pas waktu 2006 ya. Kita itu 2006 itu saya ingat pas waktu masih tahfidz ketika itu. Habis sholat subuh kan gempa di Jogja itu, goyang luar biasa. Itu semuanya kita lari. Saya sampai punya teman itu lari, subhanallah, larinya cepet banget. Padahal masya Allah badannya gemuk. Saya kalau ingat itu kadang teringat tentang nanti di akhirat. Dia lari ketika gempa sudah selesai, dia balik. Kebetulan di depan saya. Loh, di mana istriku katanya. Habis itu terus ada akhwat sudah pakai cadar, istriku katanya. Pas waktu mau dipeluk, ternyata salah orang. Saking bingungnya, habis kena gempa gitu. Allah musta'an. Ya Allah. Bingung. Itulah keadaan orang-orang kalau nanti di dunia saja bingung, apalagi nanti di akhirat, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni." Kita punya urusan masing-masing nanti di akhirat. Jangankan mikirin orang lain, nggak ada urusan mau istri mau anak. Meskipun istri kita idam-idamkan sekarang dengan luar biasa, nanti kita kabur dari mereka. Anak yang kita bangga-banggakan kabur kita ngurusin diri kita sendiri. Makanya di sini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan watilkal qura, itu loh qura. Kampung-kampung yang Allah Subhanahu wa taala sudah ahlaknahum, sudah dibinasakan oleh Allah. Lamma dzalamu, tatkala mereka berbuat zalim, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita lihat. Ternyata Allah mampu untuk mengadab mereka secara langsung, itu Allah mampu. Cuma apa? Diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengharuskan kita untuk kita apa? Hati-hati dengan dosa yang kita lakukan. Nas'alullaha al-afiyah. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bisa kita ambil sebagai pelajaran di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala tentang besarnya nikmat hidayah. Dan hidayah ini harus kita jaga. Hidayah ini harus kita rawat agar terus-menerus kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang kalau sudah mendapatkan hidayah, jangan pernah berpaling dan jangan pernah meninggalkan insalaho, jangan pernah melepas hidayah.
Hidayah ini mahal, kita sudah dipilih sama Allah. Kita itu adalah orang yang terpilih. Bukan terpilihnya sekali, sudah terpilih. Gitu loh. Dari makhluk Allah kita sudah terpilih jadi kaum muslimin. Ya kan? Padahal di sana ada yang kafir, kita sudah terpilih jadi kaum muslimin. Dari kaum muslimin kita sudah terpilih jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan? Setelah Ahlussunnah wal Jamaah kita terpilih lagi, dipilih sama Allah untuk menjadi Ahlussunnah yang belajar. Yang mau belajar, yang mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Betapa banyak orang aku Ahlussunnah enggak belajar. Makanya apa? Kita itu orang terpilih. Kalau kita sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, masa iya kita mau melepaskan pilihan Allah cuma gara-gara apa? Urusan dunia. Kita mau melepaskan pilihan Allah cuma gara-gara urusan yang remeh-temeh. Kita jaga pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perjalankan kita di pilihan ini. Yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, dan insyaallah kesempatan yang akan datang ini kita akan membahas fitnah selanjutnya. Fitnah iman sudah Al-Kahfi. Fitnah dunia yang nyambung dengan urusan akhirat. Kenapa kok ketika fitnah dunia disambungkan dengan urusan akhirat? Supaya dunia kita rendah, akhirat yang tinggi. Yang ketiga yang akan insyaallah kita akan bahas, karena sudah mau masuk ke ceritanya Nabi Musa, ini fitnatul ilmi, fitnahnya ilmu. Dan Masya Allah, Allah banyak sekali menceritakan di dalam surat Al-Kahfi ini tentang fitnahnya ilmu. Bagaimana orang gagal. Kenapa gagal dalam menuntut ilmu? Bahkan ada orang yang menuntut ilmu tapi nggak dapat ilmu nafi. Cuma dapat ilmu, dapat teori, nggak dapat ilmu nafi. Insya Allah akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.